Kami dari kelompok 10 akan membahas terkait dengan kelebihan dan kekurangan digital marketing. Nah, biasa sekali kita dengar kata marketing atau pemasaran. Pemasaran seperti halnya dengan ilmu pengetahuan, bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan dalam dunia pemasaran merupakan suatu keharusan lantaran dunia bisnis sebagai induk dari pemasaran terus-menerus mengalami perubahan, menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Nah, di era globalisasi memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pemasaran dan menumbuhkan tantangan-tantangan baru dalam profesi pemasaran masa kini. Pemasaran dituntut untuk dapat memahami bagaimana kejadian-kejadian yang ada dalam berbagai penjuru dunia yang mempengaruhi pasar domestik dan peluang pencarian terobosan baru. Dan tentu saja bagaimana perkembangan-perkembangan tersebut akan mempengaruhi pola pemasaran suatu perusahaan. Pengertian daripada digital marketing itu sendiri merupakan segala upaya yang dilakukan dalam hal pemasaran dengan menggunakan perangkat yang terhubung internet dengan beragam strategi dan media digital yang pada tujuannya dapat berkomunikasi dengan calon konsumen dengan saluran komunikasi online. Nah, beragam akses digital marketing yang dapat kita coba dengan tujuan calon konsumen dapat melihat penawaran kita, seperti kita di website, blog, media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, YouTube, Google Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Kelebihan digital marketing. Kelebihan digital marketing yang pertama yaitu media digital menjadi gerbang informasi yang memudahkan konsumen. Fakta saat ini yang kita lihat bahwa kebanyakan konsumen mencari informasi produk atau jasa yang mereka inginkan melalui internet atau sosial media. Karena mereka menganggap bahwa ini sangat praktis dan mudah karena tidak perlu datang ke lokasi tersebut untuk mencari informasi yang mereka inginkan. Dengan adanya informasi online yang mereka dapat, mereka bisa melihat apakah produk atau jasa yang mereka inginkan tersedia, dan jika tersedia, maka konsumen bisa memesannya langsung tanpa harus datang ke lokasi tersebut. Kelebihan yang kedua yaitu aksesnya luas dan dapat melintasi batas geografi. Pemasaran digital akan memberikan akses yang luas dari pelanggan potensial, di mana pembeli bisa mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Sama halnya, penjual juga bisa bekerja kapanpun dan di mana saja, karena mereka tidak dibatasi oleh akses internet. Di sini juga dengan adanya kelebihan digital marketing dapat mengefisienkan biaya dan waktu, karena konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk datang ke lokasi tersebut untuk mencari informasi apakah penyedia produk atau jasa ada di lokasi tersebut, dan dengan adanya dan dapat mengefisienkan waktu karena dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Kelebihan digital marketing yang selanjutnya adalah toko dapat diakses selama 24 jam. Digital marketing tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Konsumen bisa kapan saja mengakses informasi perusahaan kita dimanapun dan kapanpun. Hal ini dapat membantu toko kita dalam penyebaran informasi setiap saat kepada masyarakat. Dengan penerapan digital marketing, maka pembeli bisa mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, sama halnya penjual yang bisa bekerja kapanpun dan dimanapun. Kemudian kelebihan digital marketing yang selanjutnya adalah memberikan banyak waktu kepada konsumen untuk mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan adanya media digital, konsumen akan sangat dibantu untuk mendapatkan informasi dari suatu produk. Eksistensi media digital pada akhirnya akan memberikan keleluasan kepada konsumen tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Kelebihan digital marketing yang selanjutnya adalah beragamnya pilihan media digital. Beragamnya media digital saat ini berarti beragam juga konten yang ditawarkan dan tak terbatas pula produk yang dapat diiklankan. Pemasaran digital menawarkan konten yang praktis, tidak terbatas, dan juga konten dapat dengan mudah diperbaharui bila perlu, sehingga memberikan kemudahan untuk
mengubah konten online berdasarkan umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya, data dan statistik promosi, pemasaran, pengunjung sangat jelas. Anda bisa mengetahui dari mana pengunjung blog Anda, halaman mana saja yang mereka kunjungi, dan berapa lama mereka berada di situs Anda. Dengan data yang akurat, Anda dapat menganalisis apa kebutuhan konsumen. Selain itu, adanya data tersebut dapat membuat penawaran dan program yang dapat disesuaikan atau dipersonalisasi berdasarkan profil atau perilaku konsumen dan preferensi mereka. Kekurangan digital marketing. Yang pertama, hak cipta. Kampanye pemasaran internet dapat dengan mudah disalin oleh pesaing. Merek dagang atau logo dapat digunakan untuk menipu pelanggan. Pelanggaran hak cipta sering dikeluhkan oleh para kreator. Penjeplatan karya cipta sangat mudah di dunia online. Contohnya, ketika kita menjual e-book dalam bentuk PDF, maka berhati-hatilah karena sekarang e-book dapat dengan mudah dicopy hanya dalam hitungan detik. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Pemasaran online sangat bergantung pada teknologi sehingga sangat rentan terhadap kesalahan teknis. Seperti konsumen kesulitan karena koneksi internet yang lamban. Jika situs web terlalu kompleks atau terlalu besar, mungkin butuh terlalu banyak waktu dan akhirnya pelanggan bisa bosan. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka perusahaan yang ingin menerapkan digital marketing pada bisnisnya harus menyediakan resource teknologi untuk dapat melakukan digital marketing. Yang ketiga, adanya isu terhadap keamanan dan privacy. Digital marketing berorientasi seutuhnya pada teknologi, di mana kita ketahui keamanan digital sangat rentan saat ini. Ini dapat mengurangi security dan privacy bisnis kita. Adanya isu tersebut menyebabkan masih banyak pengguna tidak percaya pada metode pembayaran dan menyerahkan pembelian secara elektronik. Kerentanan keamanan dan privasi juga rawan terhadap kasus penipuan dan hacking data-data konsumen. Hal ini dapat berdampak kepada turunnya kepercayaan pengguna yang dapat mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan. Dan yang keempat, teknologi yang terus berkembang menambah biaya pemeliharaan. Resource teknologi yang disiapkan perusahaan saat ini mungkin di masa 2-5 tahun mendatang sudah tidak efisien lagi digunakan dalam melakukan digital marketing. Ini dapat menambah biaya pemeliharaan perusahaan. Kekurangan digital marketing antara lain, pemerataan teknologi belum merata di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya daerah pedalaman, masih belum tersentuh akses teknologi, utamanya dalam hal jaringan internet. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi perusahaan dalam pengaplikasian media digital untuk pemasaran. Selain itu, pemasaran internet juga belum dianut oleh beberapa orang, seperti kalangan orang tua yang masih suka menggunakan metode tradisional. Selanjutnya, transparansi harga. Dengan digital marketing, informasi terkait produk atau jasa dapat diakses publik. Hal ini membuat kompetitor kita juga dapat mengakses informasi tersebut, utamanya dalam pemberian harga atau price pada suatu produk atau jasa. Hal ini menimbulkan suatu kompetisi harga. Poin selanjutnya yaitu global competition. Keunggulan digital marketing yaitu dapat diakses oleh seluruh pelosok dunia yang memiliki akses internet. Namun, hal ini juga dapat menjadi persaingan ketat dalam bisnis ke tingkat global. Selanjutnya, tidak bersentuhan langsung dengan produk atau klien. Pemasaran online juga tidak mempunyai sentuhan manusia secara langsung saat pelanggan membeli produk. Hal ini tentu saja akan menghambat prospek membangun hubungan psikologis antara pelanggan dan pembeli yang memainkan peranan penting di dalam penjualan konstan ataupun repeat order. Adapun contoh kasus mengenai kekurangan digital marketing yaitu pernah terjadi kebocoran data pengguna Tokopedia ke publik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya isu terhadap keamanan dan privasi. Kemudian ada transparansi harga di mana ketika kita membeli, kita pasti akan membandingkan harga produk antara e-commerce yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus sistem COD, di mana customer yang tidak puas akan
barangnya, marah-marah dan protes, bahkan mengancam kepada kurir. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi itu masih kurang. Demikianlah materi kelompok kami mengenai kelebihan dan kekurangan digital marketing. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian.